Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya, dengan izinnya, atas hidayahnya, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk belajar bersama. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat beliau, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, dalam kesempatan tema kali ini kita akan belajar, akan sama-sama berdiskusi, mengupas tema membangun jiwa wirausaha dan membangun kemampuan public speaking atau komunikasi. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak materi pada kesempatan kali ini dengan baik, dan setelah menyimak materi ini, insya Allah kita bisa lanjutkan dengan diskusi pada acara pesantren kilat kita kali ini. Yang pertama, kita mulai dari istilah komunikasi. Setiap orang perlu berkomunikasi. Setiap orang perlu berbicara. Apa manfaat komunikasi? Apa manfaat berbicara? Berbicara bisa melahirkan sebuah hubungan antar manusia atau muamalah, ya, dengan berbicara, dengan berkomunikasi, melahirkan sebuah muamalah, ya, melahirkan sebuah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan, bisa menyampaikan apa isi hati kita kepada orang lain, begitupun dengan orang lain bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, sehingga terjadilah sebuah percakapan, terjadilah sebuah dialog, terjadilah sebuah komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Komunikasi berasal dari kata komunikatos, yang dalam bahasa Yunani itu artinya kebersamaan, ya. Dalam bahasa Inggris communication, dalam bahasa Yunani adalah komunikatos, yang artinya kebersamaan. Apa maksudnya di sini kebersamaan? Maksud kebersamaan di sini adalah ketika kita berbicara satu dengan yang lainnya, maka antara si pemberi pesan dengan penerima pesan harus sama-sama mengerti apa maksud daripada ucapan, sikap, perilaku yang disampaikan oleh orang lain yang ada di hadapannya. Jadi harus bersama-sama, jangan sampai ada dua orang yang sedang berbicara, ada dua orang yang sedang berkomunikasi, yang satu berbicara begini, tapi yang lainnya tidak menanggapi, malah dia juga menyampaikan pesan begini. Itu tidak sedang berkomunikasi. Kalau kejadiannya seperti itu, mereka hanya sedang berbicara satu dengan yang lainnya, ya, jadi tidak terjadi komunikasi. Nah, disebut dengan terjadinya komunikasi adalah ketika ada dua orang yang sedang berbicara atau lebih. Ketika satu orang sedang berbicara, menyampaikan pendapatnya, ide-idenya, gagasannya, menyampaikan pesannya pada orang lain, maka orang lain saat itu mendengarkan, menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang yang ada di hadapannya, lalu memberikan tanggapan. Dan setelah itu bergantian, yang tadinya berbicara kemudian mendengarkan tanggapan dari orang lain. Maka terjadilah yang disebut dengan kebersamaan. Itulah yang disebut dengan komunikatos atau kebersamaan. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini,
Ini yang sering menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik antara anak dengan orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara teman, antar sahabat, antara murid dengan guru dan guru dengan murid, antara orang yang sudah kita kenal, antara kita dengan orang yang belum kita kenal atau baru kita kenal. Di sini permasalahannya. Nah, dalam komunikasi ini sering terjadi yang namanya noise atau gangguan. Ya, seperti kalau kita berbicara masing-masing lewat telepon selular, maka sering ada gangguan sinyal. Nah, gangguan sinyal ini disebut noise, sehingga masing-masing pihak tidak bisa mengerti dan memahami apa yang sedang dibicarakan oleh pihak lain atau lawan bicaranya. Nah, dalam ilmu komunikasi, kita harus, jika ingin berhasil, jika ingin sukses menghasilkan sebuah komunikasi yang baik, maka kita harus memperkecil yang namanya noise, ya, sehingga pesan yang disampaikan itu benar-benar jelas, benar-benar jernih, diterima dengan baik oleh orang yang ada di hadapannya. Nah, ini noise, ya. Apakah bisa terjadi noise ketika ada satu orang berbicara dengan orang lain? Bisa. Noise-nya bukan dari luar, tapi noise-nya itu seringkali berasal dari dalam diri. Ya, misalnya apa? Ketika ada orang berbicara di depan kita, di hadapan kita tidak memperhatikan. Pikiran kita sibuk, ya, memikirkan pikiran atau hal-hal yang lain. Itu juga noise. Ya, sehingga orang yang sedang berbicara tidak kita dengarkan, tidak kita simak. Sehingga ketika kita diminta untuk menanggapi, kita nggak bisa menanggapinya dengan tepat. Gitu ya. Nah, ini membuat lawan bicara kita kecewa, ya, karena ketika selama dia berbicara kita tidak memperhatikan. Ini harus jadi perhatian kita, sehingga ketika kita berbicara hadap-hadapan atau melalui media seperti ini, kita harus betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh orang yang sedang memberikan informasi kepada kita. Tujuannya agar kita bisa memberikan tanggapan, ya, dengan tepat, respon dengan tepat, ya. Nah, untuk juga menghindari noise, maka perlu juga diperhatikan yang namanya intonasi atau kecepatan berbicara. Apabila kita berbicara terlalu cepat, maka lawan berbicara kita akan kesulitan untuk menangkap apa maksud dari isi pembicaraan kita. Karena itu, intonasi atau kecepatan berbicara juga merupakan hal yang sangat harus perlu diperhatikan oleh kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan ketika sedang berkomunikasi, ini penting ya, harap dicatat, kita harus juga memperhatikan adab, ya. Adab-adab dalam berbicara. Adab-adab dalam berbicara antara lain apa? Misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, kakak kita, ya, atau guru kita. Maka yang harus diperhatikan adalah adab yang pertama, kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka atau menyela tanpa kita memberikan kode atau seperti angkat tangan gitu ya. Jadi itu adalah adab. Tidak sopan ketika ada seorang anak berbicara kepada orang tuanya. Tidak sopan, kurang elok ketika ada seorang murid berbicara kepada gurunya, sedangkan gurunya sedang bicara panjang lebar, terus kemudian tiba-tiba memotong dengan cara-cara yang tidak elegan, tidak sopan, ya, dengan cara tiba-tiba mengkat atau minta maaf. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi kita juga selain ingin didengarkan oleh orang lain, diperhatikan, kita juga harus mau belajar mendengarkan. Makanya telinga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat dua telinga itu agar kita lebih banyak mendengarkan. Mulut satu menanggapi, ya. Nah, itu dia. Jadi, dan juga harus diperhatikan juga adab ketika berkomunikasi dengan sesama teman kita. Walaupun sesama teman, tetap harus diperhatikan adab-adab berkomunikasi. Jangan sampai isi pembicaraan kita menyakiti sahabat atau teman kita, menyinggung perasaan mereka, sehingga menyebabkan hancurnya atau buruknya komunikasi kita dengan
sahabat kita tersebut. Jadi perhatikan, kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik, hindari kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang berpotensi untuk menyakiti perasaan orang di hadapan kita. Bagaimana dengan orang yang belum kita kenal atau baru kita kenal? Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ini seringkali kita kurang memperhatikan adab berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Kita tidak boleh untuk memukul rata. Artinya begini, misalkan kita terbiasa di lingkungan kita, di sekolah, di kantor gitu ya, terbiasa untuk apa? Berbicara cepat, terbiasa untuk ketika meminta sesuatu itu tanpa permisi, ya, tanpa ada adab gitu, karena sudah merasa bahwa orang di kanan kiri kita itu sama di hadapan. Jadi karena situasi kondisi sehingga menyebabkan kita terbiasa berbicara to the point, belak-belakan gitu ya. Nah, untuk orang yang baru kita kenal itu tidak bisa seperti itu. Atau orang yang belum dekat dengan kita nggak bisa seperti itu. Hati-hati ya, jadi manusia juga punya perasaan. Jadi jangan sampai kita menghancurkan kredibilitas diri kita sendiri di hadapan orang lain. Dengan cara apa? Menyamaratakan. Jadi misalkan contoh, jadi berbicara, berkomunikasi tidak hanya verbal ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Berbicara atau berkomunikasi juga bisa lewat WA, bisa lewat media sosial. Kata-kata itu komunikasi juga. Jadi perhatikan ketika kita berbicara dengan orang yang belum begitu dekat dengan kita, belum begitu kenal dengan diri kita, kita pun juga tidak begitu dikenal oleh dirinya, kita juga nggak kenal dia. Itu harus diperhatikan yang namanya adab. Ya, karena itu jangan lupakan 3 kata ajaib ya. Maaf, tolong, terima kasih. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain, pertama kita harus minta maaf dulu. Maaf Pak, maaf Bu, boleh saya minta tolong. Nah, setelah itu ucapkan terima kasih. Ini kadang dalam berkomunikasi lupa nih adab-adab seperti ini, sehingga membuat tidak nyaman, membuat ketidaknyamanan daripada lawan bicara kita, yang notabene mereka itu bukan murid kita, yang notabene mereka bukan rekan sesama guru, bukan rekan sesama komunitas kita. Mereka itu orang lain yang belum kita kenal dan kita juga belum dikenal oleh mereka. Jadi perhatikan adab ini. Jangan menghancurkan citra diri Anda dengan sikap yang tidak elegan, ya, dengan sikap yang tidak simpatik, ya, seperti itu. Jadi perhatikan. Nah, kaitannya apa dengan kewirausahaan? Kewirausahaan, wirausaha, ya, orang yang ingin berwirausaha. Wira itu artinya pahlawan, ya. Wira itu artinya sosok orang yang pemberani, ya, sosok orang yang bisa melakukan sesuatu dengan keberanian. Makanya kalau ada kalimat wirausaha berarti orang yang berani berusaha, berani membuka usaha, berani menempuh sebuah peluang usaha. Nah, itu wirausaha. Nah, kaitannya apa komunikasi dengan jiwa wirausaha ini? Seorang entrepreneur sejati, seorang wirausahawan sejati atau wirausahawati ya, sejati, dia pasti sukses karena dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Perhatikan, sehingga orang mau bertransaksi atau melakukan muamalah jual beli dengan dirinya. Tapi kalau seorang penjual atau seorang wirausaha, dia tidak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya dengan baik kepada orang lain, ya, ketika menjelaskan produknya atau jasanya kepada orang lain, maka orang lain tidak akan percaya kepada dia. Akan ketidakpercayaan itu, maka tidak bisa orang lain melakukan kerjasama dan akhirnya terjadilah transaksi. Makanya banyak marketing yang gagal. Kenapa? Sales-sales yang gagal karena kemampuan komunikasinya sangat buruk, ya, dalam memperlakukan orang lain di hadapannya. Jadi
pada materi kali ini kita belajar bagaimana memperbaiki komunikasi kita dengan memperhatikan adab-adab, memperhatikan perasaan orang lain dalam berbicara, dan juga kita jadikan kemampuan komunikasi kita ini untuk sebagai modal, ya, modal untuk berwirausaha. Jadi kalau dalam berwirausaha itu, kalau bicara tentang modal itu nggak langsung bicara masalah uang, tapi kita yang pribadi kita ini modal gitu. Nah, bagaimana orang tahu pribadi kita? Dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika cara kita berkomunikasi dengan orang lain baik, maka akan melahirkan trust. Nah, trust ini penting ya Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Trust dalam bisnis, dalam usaha apapun, orang yang dipegang adalah kepercayaan. Jadi kalau semakin dia dipercaya, maka semakin lancarlah dia berbisnis atau berwirausaha. Tapi semakin dia tidak dipercaya, maka semakin sulitlah dia melakukan sebuah bisnis atau wirausaha. Nah, bagaimana membangun jiwa wirausaha? Membangun jiwa wirausaha harus dimulai dari dini. Ya, artinya dari kecil, ya. Ini sudah harus dilatih itu. Kalau perlu dari anak-anak itu sudah dilatih jiwa wirausaha. Ya, caranya bagaimana? Yaitu ketika dia menginginkan sesuatu atau menawarkan sesuatu, maka dia harus belajar bagaimana cara dia menawarkan sesuatu ke orang lain dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, ya, tidak terburu-buru, tidak terlihat terlalu kelihatan bernafsu, tenang gitu ya. Itu dari umur-umur kecil itu, SMP, SMA itu sudah harus dilatih. Dan itu yang saya rasakan betul. Ya, ketika dilatih, maka insya Allah ketika dewasa terbiasa, sehingga kita ketika melakukan bisnis, melakukan usaha dengan siapapun kita bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, karena sudah dilatih dari kecil. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menghimbau ya kepada adik-adik, kepada siswa dan siswi sekalian yang mendengarkan video ini, jangan takut ya, karena mental seorang pengusaha itu, atau seorang wirausaha, atau seorang entrepreneur itu yang pertama adalah berani dia. Ya, berani apa? Berani mengungkapkan ini loh yang saya tawarkan gitu. Berani menjelaskan tentang apa yang dia tawarkan. Yang ditawarkan itu bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk jasa. Ya, jadi ketika kita takut, ya kita malu menyampaikan sesuatu, atau ketika kita bingung gitu ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, maka saat itu kita sudah menabung kegagalan dalam bisnis kita, dalam memulai usaha kita. Jadi seorang wirausahawan atau usahawati atau entrepreneur itu pertama dia harus berani dulu. Harus yakin dengan apa yang ingin ditawarkan. Jadi kalau dia punya sebuah produk, ya misalkan dia jualan kalkulator misalnya, dia harus berani dia mengatakan bahwa kalkulator ini bagus, ya, berfungsi dengan baik. Caranya bagaimana? Ya dia harus pakai dulu kalkulator ini, merasakan ya bagaimana kalkulator ini. Bisa gak dipakai buat berhitung? Ya, ini contoh nih. Atau ingin menawarkan jasa apa misalnya. Misalkan jasa ingin mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dia punya kemampuan untuk itu, translator. Maka dia juga harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ya kemampuan dirinya. Jadi modalnya atau untuk membangun jiwa usaha pertama harus berani ya. Berani di sini artinya berani menyampaikan apa kelebihan barang atau jasa yang dia tawarkan untuk orang lain. Yang kedua, miliki keyakinan ya, ini untuk membangun jiwa wirausaha. Dari sekarang nih sudah memiliki keyakinan bahwa produk atau jasa yang ingin ditawarkan ke orang lain atau ke calon konsumen kita itu adalah produk yang memiliki manfaat apabila digunakan oleh orang lain. Jadi kalau kita sendiri nggak yakin bahwa produk atau jasa itu bermanfaat buat orang lain, maka kita nggak bisa menawarkan dengan baik ya. Nah ini dia, jadi harus yakin, pertama berani berbicara ya, yang kedua
dengan menggunakan bahasa yang baik tentu saja. Yang kedua adalah meyakini bahwa produk itu adalah produk yang bermanfaat. Jadi yang kita jual itu bukan harganya sebetulnya. Dalam bisnis itu yang kita jual apa? Nilai-nilainya, value-nya apa? Orang membeli produk kita. Manfaatnya apa orang membeli produk atau jasa kita? Apa manfaatnya? Itu dia. Ya. Nah, yang ketiga, setelah dia berani, dia yakin, maka seorang jiwa wirausaha adalah seorang entrepreneur sejati adalah dia tidak takut gagal. Nah, ini ya. Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah tangga menuju keberhasilan. Habiskan jatah gagalmu sehingga yang tersisa hanyalah jatah keberhasilanmu. Jangan takut ditolak oleh orang lain. Jangan takut ditolak oleh orang lain. Maaf, jangan takut ketika orang lain menolak kita. Biasa. Ketika menawarkan sesuatu, jangan hanya siap ketika diterima, tapi siap juga untuk ditolak. Ini jiwa wirausaha sejati. Berani, kemudian tahu manfaat produk atau jasa yang ditawarkan, ya, yakin. Kemudian yang ketiga adalah tidak takut gagal, ya, tidak takut gagal, tidak takut ditolak. Biasa aja. Justru ketika ada yang nolak, alhamdulillah, satu jatah tolak kita berhasil kita habiskan. Ada yang nolak lagi, dua, habiskan jatah ditolak kita, sehingga nanti yang tersisa adalah keberhasilan. Ya, seperti itu. Itu aja mungkin materi dari saya. Mulai sekarang, apapun yang ingin adik-adik atau saudara-saudara atau bapak ibu mungkin ingin tawarkan ke orang lain, tawarkan saja. Harus ada keberanian ya. Menawarkan secara langsung maupun secara tidak langsung lewat media sosial, lewat online. Jadi kalau orang sudah punya jiwa wirausaha, maka insya Allah dia bisa survive. Dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dalam situasi, kondisi dan keadaan apapun. Itu kalau punya jiwa wirausaha. Tapi kalau tidak punya jiwa wirausaha, ya dibangun dari sekarang, belum terlambat. Ya bangun keberanian, bangun keyakinan, jangan takut ditolak atau takut gagal. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan kemampuan komunikasi yang benar, yang baik, yang santun dalam berbicara kepada orang lain. Insya Allah ya. Dan juga jangan lupa niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka ibadah kita kepada Allah, supaya ada nilai dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.